Pemirsa, ada satu kisah inspiratif yang patut menjadi teladan bagi kita di dalam hidup sehari-hari, yaitu pada saat menjelang Perang Khandaq, yang mana pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Kuda-kuda perang mereka pun semakin lemah dan persediaan makanan semakin menipis. Lain halnya dengan pasukan kafir dan musyrik di bawah komando Abu Sufyan. Pasukan mereka berjumlah 10.000 disertai dengan persenjataan yang lengkap. Kuda-kuda perang mereka pun kuat-kuat dan gagah-gagah, dan persiapan makan mereka pun melimpah ruah. Merasakan kenyataan yang seperti ini, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan untuk menghalau pasukan kafir musyrik yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan kita?" Rasulullah menjawab, "Allah Maha Kuasa dan Allah akan berikan jalan keluarnya." Pemirsa, tidak lama kemudian ada seorang pemuda yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, maafkan atas kelancanganku. Aku mempunyai satu ide, gagasan yang mungkin bisa mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi." Rasulullah memperhatikan pemuda ini dengan seksama, lalu berkata, "Katakanlah pendapatmu, jangan takut dan malu. Kami akan mendengarkan pendapatmu itu." Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, pemuda Salman Al-Farisi ini dengan semangat langsung mengutarakan gagasannya. "Aku teringat dulu waktu masa kecil, kota kami sering diserang oleh suku barbar. Lalu kami membangun parit-parit besar di tempat-tempat yang terbuka. Akhirnya kami dapat menghalau musuh dan mencegah musuh masuk ke kota. Hal ini ya Rasul bisa kita pergunakan untuk pertahanan Madinah." Rasulullah mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar ide dari Salman Al-Farisi ini, tanda setuju. Dan Rasulullah langsung menyuruh Salman Al-Farisi untuk memimpin pembuatan parit ini. Dan Rasulullah pun ikut membantu menggali tanah, membangun parit. Parit ini dikerjakan selama 6 hari. Dan Rasulullah pun memerintahkan kepada anak-anak, kaum wanita, dan orang tua untuk tetap berada di dalam benteng pertahanan selama perang berlangsung. Nah, pemirsa, pada saat Abu Sufyan beserta bala tentaranya yang berjumlah 10.000 pasukan ini, mereka masuk ke Madinah, mereka berkemah di dataran rendah di sekitar Madinah. Ketika akan menyerang, betapa terkejutnya Abu Sufyan melihat banyak parit-parit yang dibangun di sekitar Madinah. Dan mereka pun akhirnya kewalahan dan kelelahan. Mereka sulit memikirkan bagaimana caranya untuk menembus benteng pertahanan kaum muslimin ini. Dan akhirnya mereka pulang dengan keputusasaan dan menerima kekalahan. Abu Sufyan bertanya kepada pasukannya, "Siapa yang mempunyai ide yang cerdas ini membangun parit-parit di sekitar Madinah?" Pasukannya menjawab, "Salman Al-Farisi, seorang budak yang dibebaskan Muhammad." Tambah geram pemirsa Abu Sufyan ini, mengapa kita kalah oleh seorang budak? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi.
Nah pemirsa, hikmah dari cerita ini adalah kita jangan segan-segan, jangan takut dan malu untuk mengutarakan suatu ide gagasan. Dan juga jangan segan-segan untuk menerima saran dari siapapun. Kalau sarannya itu adalah saran berupa kebaikan. Sebagai contoh dari peristiwa yang dialami Rasulullah sebelum perang Khandaq ini, kaum muslimin mendapat kemenangan karena ide yang cemerlang. Demikianlah kisah teladan ini. Semoga bisa menjadi ibroh bagi kita semua. Akhir kata, saya Nyimas Nele Khairani mengucapkan, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.